Ya, pemerintah akan memprioritaskan badan usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak untuk ikut serta dalam pengelolaan bisnis pertambangan. Untuk itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta Kementerian UMKM untuk menginventarisasi UMKM yang memiliki kemampuan dan potensi untuk mengelola usaha pertambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan UMKM yang layak dan profesional dalam pengelolaan bisnis pertambangan. Bahlil pun meminta Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk segera menginventarisasi UMKM yang memiliki kapabilitas dan keprofesionalan pada bidang pertambangan. Silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Ini, jadi kalau tambang jangan kalian kredit, nggak boleh. Kalau bagian kredit itu nanti di bagian koperasi, kita harus bedakan. Yang kecil silakan kredit, yang mulai urus tambang nggak boleh kredit, nggak boleh. Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang akan menjadi aturan teknis pelaksanaan kebijakan pengelolaan tambang oleh sektor UMKM. Saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Maman memastikan bahwa prioritas kebijakan ini adalah untuk partisipasi pengusaha lokal di daerah. Sehingga salah satu usulan yang hampir dipastikan akan menjadi syarat adalah bahwa badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. Dari Jakarta, di Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi UMKM kelola usaha pertambangan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Kemandiri. Halo Bu Herma, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat pasti. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah ada Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios. Halo Mas Media, apa kabar? Sehat Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan. Tadi pemerintah sudah memberikan lampu hijau nih terkait dengan UMKM dalam mengelola usaha pertambangan juga. Tapi kita akan review terlebih dahulu dari Selios. Seperti apa sih izin-izin pertambangan yang selama ini diberikan oleh pemerintah begitu sebelum menyasar kepada sektor UMKM yang juga nanti akan ikut mengelola ini, Mas Media. Silakan. Ya, memang pemerintah terus mencoba melakukan revisi Undang-Undang Minerba. Tetapi memang ada beberapa persoalan kritis yang saat ini masih menjadi diskursus publik ya. Oke. Pertama terkait pengawasan dan sentralisasi kewenangan. Jadi belakangan memang makin berkurang peran pemerintah daerah. Ada kritik minimnya partisipasi daerah dan masyarakat lokal. Juga sehingga ini memunculkan ide untuk melibatkan UMKM. Memang selama beberapa tahun terakhir pasca Omnibus Law Cipta Kerja terjadi peningkatan izin tambang secara masif tanpa kajian lingkungan dan aspek sosial due diligence yang memadai, sehingga banyak pelaku-pelaku tambang itu datang dari luar daerah, pengusaha-pengusaha besar, sehingga kemudian melahirkan konflik di masyarakat. Ini juga yang menjadi alasan kenapa masyarakat di daerah itu bertanya kenapa tidak daerah yang mengelola, kenapa tidak masyarakat asli yang mengelola, termasuk juga masyarakat adat misalkan. Jadi ini diskursus-diskursus yang terus bergulir Mas hingga hari ini. Dan memang upaya yang terus dilakukan oleh banyak pihak, terutama mereka yang concern tentang isu pertambangan ini adalah bagaimana mendorong diversifikasi pelaku usaha tambang. Jadi agar tambang ini tidak dimonopoli hanya oleh perusahaan besar dan terafiliasi ke elit-elit politik tertentu. Begitu Mas secara umum. Baik, itu dia ya kondisi realnya untuk pemberian izin pertambangan di Indonesia menurut kacamata dari Selios. Nah, dari pelaku UMKM-nya sendiri, asosiasi sendiri melihat bagaimana Bu Herma tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahlil juga, di mana Kementerian UMKM diminta untuk memetakan nih UMKM mana nih yang layak untuk bisa mengelola usaha pertambangan begitu. Silakan.
Ya, sepakat ya karena memang saya yang tidak setuju mungkin narasi ya. Oke. Serius pasti juga akan setuju. Selalu menarik kata-kata UMKM gitu. Sementara syarat prosedurnya dia sampaikan saja kecil tidak bisa gitu. Berarti kan Oke. menengah gitu. Harusnya secara lugas pemerintah bisa mendefinisikan diberikan kepada pengusaha lokal gitu kan yang dia mampu atau mungkin kapabel di bidang itu. Harusnya begitu. Jangan menarik UMKM-nya. Usaha mikro kecilnya ternyata kan nggak dipakai. Gitu. Itu yang saya kadang merasa bahwa ini kenapa mikro dan kecilnya selalu ditarik-tarik sementara implementasinya kebijakannya untuk pengusaha menengah. Itu poin yang pertama. Oke. Kedua, menurut saya kan ini harus juga dikaji ulang tentang yang tadi udah disampaikan AMDAL. AMDAL itu nggak sesimpel itu karena kerusakan alam di seluruh Indonesia itu kan sudah kita sekarang pun sudah heboh dengan yang di Raja Ampat dan di mana-mana. Harus Oke. ada pemetaan ulang dulu gitu. Daerah mana yang semestinya boleh dikeluarkan izin tambang yang nggak serta-merta, oh di sini ada semua mengajukan. Gitu, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kalau UMKM sendiri, khususnya mikro kecil, itu kita udah ketawa aja, karena jelas kriterianya tidak akan bisa masuk. Pak Menteri juga udah bilang, ini kalau kita jangan UMKM tuh jangan hanya menjual bakso dan sembako saja gitu. Sebenarnya UMKM bidangnya macam-macam gitu kan, tidak Oke. hanya itu properti juga iya. Cuman ini narasinya supaya kesannya orang yang jualan sembako dan bakso bisa mengelola tambang. Nah, itu yang harus diluruskan dulu. Jadi saya berharap untuk mengimplementasikan nanti PP ini, satu, harus masalah lingkungannya diperhatikan. Masyarakat sekitarnya dampak dengan sosial ekonominya itu harus pertimbangkan. Terus pendapatan daerah yang kontribusinya harus lebih besar itu juga harus dipertimbangkan. Karena asas keadilan itu sangat penting. Keadilan nggak cuma hanya ekonomi, tapi alam. Nah, alam itu tidak hanya tumbuhan, tidak hanya air, tapi hewan-hewan yang selama ini hidup di situ bagaimana. Nah, itu saya berharap ada pengkajian ulang, jangan terburu-buru menurut saya. Oke, oke. Nah, Mas Media, lantas secara karakteristik bisnis menurut Anda apakah UMKM Indonesia saat ini juga memiliki kemampuan atau setidaknya potensi lah kalau untuk mengelola pertambangan meskipun tadi dari sisi kriteria ya Bu Herma sudah menyampaikan untuk yang mikro sepertinya tidak mungkin begitu untuk bisa ikut bagian dari mengelola pertambangan. Iya Mas, kebetulan saya dulu bekerja di perusahaan tambang ya Mas. Dan Oke, sebelum saya masuk perusahaan tambang, saya berpikir ini khususnya batu bara ya. Batu bara itu adalah bisnis yang kompleks begitu. Tapi ternyata setelah masuk ke sana, ternyata tidak sekompleks yang dibayangkan begitu. Jadi yang bilang tambang itu rumit, itu juga keliru. Bahwa sebetulnya yang diperlukan adalah penguatan kapasitas, baik itu sektor swasta, perusahaan ataupun usaha mikro, kecil, termasuk juga koperasi bahkan BUMDes begitu ya, yang sebetulnya mereka bisa mengerjakan usaha-usaha pertambangan. oke, Kalau kita lihat di Kalimantan itu banyak pelaku-pelaku usaha tambang itu adalah wak-wak haji ya, yang bisa jadi pemilik tambang padahal mereka bukan lulusan engineer begitu dari kampus besar. Jadi sebetulnya ada ruang UMKM untuk terlibat. oke. Tetapi memang ini yang nggak mudah ya. Ini yang kemudian perlu terus dilihat tantangan-tantangannya ke depan begitu Mas. Baik dari segi kapasitas teknis, termasuk juga tadi Ibu juga sudah menyampaikan terkait dengan regulasi gitu ya. Apa benar kemudian usaha mikro dan kecil itu kemudian diberikan prioritas ataukah ini hanya gimmick-gimmick politik saja, sedangkan dalam aspek regulasi itu masih kecil kemungkinan untuk usaha mikro dan kecil untuk terlibat gitu Mas. Oke. Nah, lantas seperti apa mungkin penguatan dari sisi kemampuan ataukah finansialkah atau mungkin nanti ada pendampingan kalau misalnya kita bicara posisi yang ideal bagi sektor UMKM dalam mengelola pertambangan juga nantinya, Mas Media? Iya, sebetulnya semangatnya adalah penguatan ekonomi lokal. Hmm, Itu kenapa usaha mikro itu jauh lebih banyak menciptakan lapangan kerja oke. ketimbang besar karena yang direkrut pasti adalah orang-orang di kampung itu.
banyak yang bisa dilakukan pemberdayaan ekonomi lokal itu. Sesederhana menciptakan sekolah-sekolah vokasi, eh, ahli-ahli pertambangan di daerah, kemudian mereka bisa bergabung membentuk unit usaha, baik itu dalam bentuk usaha mikro kecil ataupun unit usaha lainnya. Jadi semangatnya itu diversifikasi pelaku usaha tambang, karena sekarang pelaku usaha petambang itu kebanyakan kan pemain besar begitu ya. Oke. Ini yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat di kampung-kampung begitu. Ya kok sebetulnya kami bisa mendapatkan IUP begitu. Kenapa hanya perusahaan besar yang mendapatkan IUP? Jadi saya kira sekarang dari pendekatan kebijakan terkait kapasitas teknis UMKM ini bisa ditingkatkan, Mas. Sangat-sangat bisa ditingkatkan. Tapi ini tergantung Oke. bagaimana keberpihakan pemerintah. Hmm. Karena ini untuk mendapatkan izin usaha tambang itu mahal sekali. Jadi kalau saya bisa belak-belakan untuk pengurusan dari bawah sampai ke atas sampai ke kementerian mahal sekali. Dan Oke. hanya perusahaan besar yang bisa mengurus itu gitu. Itu yang kemudian harus Hmm. dilihat kembali oleh pemerintah apakah ini kemudian dimungkinkan untuk UMKM. Baik, nah Bu Herma, peluang nampaknya tadi ya sudah disampaikan Mas Media, sebenarnya ada ruang begitu untuk pelaku UMKM terlibat dalam pengelolaan tambang, tapi memang perlu ada penguatan dari sisi mungkin financing, kemudian dari sisi skillnya, kemampuan, kemudian akses dan lain-lain. Apakah apabila memang itu nanti disediakan oleh pemerintah, UMKM sendiri siap begitu Bu Herma, atau Anda melihat perlu waktu yang cukup lama begitu untuk melakukan penyesuaian di sana? Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Media bahwa memang kondisinya gitu, UMKM di daerah yang lahannya ada itu mereka sudah siap sebenarnya. Oke. Hanya saja syarat prosedurnya kan memang terpakai itu gitu. Pemerintah membuat syarat prosedurnya, kriterianya yang membuat mereka tidak bisa masuk. Kedua, tadi udah juga disampaikan untuk itu nggak sekedar 2 miliar. Iya. Bisa nggak jika itu dikelola oleh masyarakat pelaku mikro di daerah, ada prioritas dalam hal nilai izinnya karena masyarakat daerah yang bergerak untuk menghidupkan ekonomi daerah, pendapatan daerah. Nah itu yang mungkin makanya saya pikir Iya. yuk kita bersama-sama. Kerusakan lingkungan itu harus diprioritaskan. Banyak sekali perusahaan besar yang mengelola tambang itu kan dampak lingkungannya tidak dipulihkan lagi. Nah itu yang harus pemerintah dalam pengawasan juga harus tegas. Jadi ini kayaknya menurut saya memang harus dikaji ulang tentang syarat prosedurnya supaya yang disampaikan pelaku kami kecil tak ikut. Karena kalau daerah maaf aja, pengelola tambang ilegal itu kan banyak masyarakat mikro gitu loh. Nah, supaya oke. mereka meningkat bisa masuk, ini kan sebenarnya ruangannya untuk mereka kan. Oke, Nah, oke. itu syarat prosedurnya itu yang harus diperhatikan. Nah, dikaji ulang lagi itu sih menurut Oke, saya. itu dia. Berarti syarat dan prosedur seperti apa yang ideal begitu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Herma dan Mas Media. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, kemudian juga ada Mas Media Wahyudi Aska, Direktur Kebijakan Publik Selios. Nah, Mas Media, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Herma. Nah, bicara mengenai term and condition begitu, syarat dan ketentuan berlaku seperti apa yang ideal bagi pelaku usaha UMKM begitu untuk bisa ikut serta menjadi pengelola usaha pertambangan, meskipun tadi persyaratannya katanya cukup sulit lah kalau dilihat dari sisi pendanaan dan lain-lain begitu. Iya, saya dalam posisi bahwa untuk kapasitas UMKM itu relatif bisa ditingkatkan. Oke. Artinya kemungkinan masyarakat lokal itu bisa terlibat. Tetapi memang beberapa aspek lainnya itu butuh intervensi insentif dari segi regulasi. Yang pertama itu terkait pembiayaan, Mas. Karena banyak operasi tambang bahkan dalam skala kecil sekalipun itu butuh investasi awal. Oke. Jadi tetap ada kebutuhan agar pemerintah untuk
memberikan insentif bagi UMKM ini untuk terlibat. Kemudian terkait kompleksitas regulasi dan perizinan. Sekarang prosedur perizinan tambang itu kan sangat teknis dan kompleks begitu ya. Belum lagi IUP, AMDAL, izin lingkungan dan lain-lain. Nah, untuk masyarakat misalkan di Papua Barat, kalau misalkan koperasi atau UMKM ingin terlibat, mereka mengajukan izin. Mereka nanya ke pemerintah daerah juga nggak paham kadang begitu ya. Ini juga aspek yang harus ditingkatkan juga ke depan. Berikutnya juga saya kira dari segi regulasi, ini juga jangan sampai nanti malah UMKM didorong, tapi yang terjadi justru adalah penyalahgunaan izin oleh pihak ketiga. Jadi UMKM ini kemudian malah jadi boneka gitu atau proksi dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Banyak terjadi di Sumatera, di Kalimantan begitu ya. Dan ini membutuhkan pendampingan dari pemerintah secara sistematis dari pusat hingga ke level daerah begitu Mas. Jadi perlu policy roadmap yang kuat begitu ya agar partisipasi UMKM ini memang visible dan bisa dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar gimmick saja begitu Mas. Baik. Nah, Bu Herma, lantas seperti apa sih skema mungkin kerjasama yang diharapkan atau diinginkan dari pelaku UMKM begitu apabila memang nanti dilebatkan dalam pengelolaan tambang sendiri begitu? Apakah ya itu dia pendampingan, pendanaan juga yang mungkin juga ada di sana sehingga benar-benar kita juga ada transfer ilmu pengetahuan lah pengelolaan pertambangan dan lain-lain begitu di sana? Ya, itu sama seperti yang disampaikan Mas Media bahwa kalau kriteria atau syarat prosedurnya seperti itu pasti sangat sulit pelaku usaha mikro atau masyarakat sekitar yang bisa ikut menyerap program ini ya untuk mendapatkan IUP. Butuh pemerintah hadir gitu. Nah makanya harus ada regulasi yang jelas jika mereka masyarakat sekitar dan pelaku usaha mikro kecil pembiayaannya bagaimana? Memang nggak mungkin semuanya pinjaman atau investasi dari luar. Memang harus ada. Berarti ada keterlibatan dari pemerintah daerah juga. Dan itu yang harus diakalin karena memang seperti yang disampaikan Mas Media banyak sekali usaha tambang itu yang mereka menggunakan nama orang daerah, tapi sebenarnya pengusahanya pengusaha luar. Malah ada beberapa yang pengusahanya dari asing gitu. Nah itu memang apa ya? Benar-benar makanya saya bikin statement ini juga agak apa ya karena memang mikro kecil kayaknya susah untuk masuk ke situ dengan masalah apa regulasinya terus pembiayaannya gitu. Kalau masalah skill mungkin yang tadi disampaikan yang ilegal banyak melakukan. Hanya saja bisa nggak yang ilegal itu mulai diperhatikan supaya mereka menjadi legal. Sebenarnya ruang ini kan untuk itu salah satunya. Nah bagi yang baru pasti ada hal yang harus didampingin selain mungkin skillnya harus ditingkatkan gitu kan karena nggak cuma hanya ngeruk tapi nanti marketnya bagaimana nggak asal-asalan gitu loh. Terus kalau misalnya enggak ya memang harus sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu loh, tapi harus jelas juga ada pendamping dari pemerintah daerah. Saya harap itu sih yang bisa dilakukan, tapi lebih penting lagi adalah kerusakan lingkungan yang harus diperhatikan. Menurut saya. Nah, terkait dengan dasar asas keadilan begitu semua pelaku usaha berhak untuk mengelola pertambangan. Menurut Anda akan efektif tidak nanti keterlibatan UMKM dalam mengelola pertambangan di Indonesia, Bu Herma? Kalau asas keadilan memang dipegang teguh, sebenarnya kriteria dan prosedurnya harus dirubah dulu. Harus lebih spesifikasi lagi. Kalau masih seperti ini, menurut saya asas keadilan belum bisa terbangun. Menurut saya ya, karena kriterianya sudah disampaikan sama Pak Menteri bahwa kamu kalau punya mengelola ini berarti nggak boleh utang, berarti dia harus punya duit gede gitu kan. Nah beliau saja sudah menyampaikan begitu gitu, jadi nggak bisa asal-asalan. Nah itunya yang harus di kriteria persyaratannya spesifikasinya bagi mikro itu bagaimana, bagi pengusaha yang memang punya finansial bagaimana. Kalau itu sudah dibangun pasti asas keadilannya juga akan terjadi. Tapi selama ini kalau masih seperti ini sama aja. Nanti yang memiliki izin tambang tetap perusahaan besar atau pengusaha yang punya uang gitu. Baik Bu Herma, menarik ini. Nah
Mas Media, lantas bagaimana dengan statement tadi juga Pak Bahlil? Memang tidak boleh ngutang, kemudian nanti sudah memberikan instruksi ataupun meminta juga kementerian lah kalau bisa dikatakan begitu untuk UMKM, memetakan UMKM mana yang layak dan berhak begitu mengelola pertambangan. Tapi meskipun Pak Maman juga menyatakan masih menunggu nih PP-nya, kemudian tidak bisa terburu-buru. Lantas seperti apa kalau memang kita tarik ke asas keadilan yang memang sedang digaungkan dalam artian mengajak keterlibatan UMKM untuk mengelola sektor pertambangan kita? Ya, sebenarnya dari perspektif keadilan ini harusnya dilakukan bahkan sejak puluhan tahun yang lalu ya. Diberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat itu adalah mereka yang least advantage dan itu Oke. sebagai UMKM dan masyarakat lokal. Mereka yang seharusnya diutamakan untuk pengelolaan tambang yang ada di daerah. Tetapi memang ini kan zaman ini berubah ya. Dulu tambang itu adalah sektor yang sangat kompleks dan mahal. Oke. Dan sekarang ini sudah berubah. Artinya ada kemungkinan dengan teknologi hari ini itu pengusaha lokal itu bisa dilibatkan, pengusaha kecil bisa dilibatkan. Sekarang lebih bagaimana kita menunggu PP yang inklusif seperti yang tadi Bu Herma juga sudah sampaikan, memberikan ruang memang secara legal kepada UMKM daerah untuk bisa terlibat begitu ya. Jadi ini sebetulnya domainnya ada di pemerintah pusat hari ini. Karena kalau kita bicara soal perizinan usaha tambang, hampir tidak ada izin usaha tambang yang diberikan hari ini, itu kalau bukan karena backingan politik, karena backingan dari ormas, bahkan backingan dari aparat-aparat penegak hukum, oknum begitu ya. Nah, jadi yang harus hati-hati itu adalah kementerian, baik itu di pusat maupun juga Pemda di daerah. Jangan sampai gampang menerima suap. Kalau seandainya penegakan hukumnya masih bermasalah, maka jangan berharap UMKM untuk bisa masuk di dalam sektor pertambangan. Jadi ini lagi-lagi soal legal, penegakan hukum, keadilan itu kan dari alam pikiran begitu ya. Kalau itu sudah dimunculkan, oke, kemudian regulasinya diperkuat, nanti kita lihat bagaimana implementasinya. Dan satu lagi Mas, selama ini juga kan ada kritik yang signifikan dari masyarakat di daerah. Kenapa bukan masyarakat di daerah yang mengelola sendiri aktivitas pertambangan? Ini yang jadi pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah karena dana bagi hasil ke daerah relatif kecil bahkan terus mengalami pengurangan. Bahkan dana pendidikan, dana lingkungan, reklamasi, infrastruktur publik akibat pertambangan itu juga tidak signifikan mengalir ke desa. Jadi kita bisa contoh beberapa negara lain di Brazil, di Amerika Latin, mereka mendorong bagaimana masyarakat lokal itu bisa terlibat. Dan satu lagi saya hanya ingin ulang sekali lagi, sebelumnya saya bekerja di perusahaan tambang, bahwa masyarakat lokal itu juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berbasis pertambangan sepanjang keberpihakan. Ini bukan bisnis seperti bisnis teknologi tinggi yang dibanyakan oleh banyak orang. Ini bisa dikerjakan oleh masyarakat yang ada di daerah. Tetapi kita tidak pernah memberikan ruang kepada masyarakat di daerah. Itu pertanyaannya. Dan refleksi. Baik, tapi sebaiknya kalau Anda lihat begitu ya, win-win solutionnya apakah pemberian izin usaha pertambangan atau sebagai mitra saja sih kalau misalnya pelaku UMKM terlibat dalam pengelolaan pertambangan, meskipun Anda katakan sebenarnya siapapun bisa nih dan berhak juga untuk mengelola sektor tambang begitu, apalagi yang berada di daerah. Sekarang kalau bicara soal relasi UMKM dan korporasi itu cenderung asimetris. Jadi UMKM tetap akan menjadi kontrol perusahaan besar kadang kalau dalam banyak kondisi di lapangan begitu ya Mas. Jadi memang ada kekhawatiran soal kemitraan semu begitu ya, yang justru malah memperdalam ketimpangan. Menurut saya yang bisa dilakukan adalah sekarang memetakan dulu potensi-potensi pertambangan. Satu lagi pertambangan yang sustainable ya, bukan pertambangan yang merusak lingkungan dalam jangka panjang. Dan kemudian pertambangan yang sustainable itu yang kemudian selama ini dikelola oleh perusahaan besar kemudian digeser kepemilikannya kepada perusahaan-perusahaan atau UMKM kecil dengan menerapkan prinsip pertambangan yang berkelanjutan. Cuman kan sekarang begini, pertambangan di Indonesia hampir semuanya itu tidak berkelanjutan. Gitu ya. Ini yang juga Bu Herma juga sampaikan tadi, jangan sampai justru ini digeser dari perusahaan besar, UMKM juga dilibatkan, malah yang terjadi justru eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya di Indonesia. Ini juga tentu tidak kita inginkan juga gitu ya. Jadi mungkin bisa dilakukan pergeseran Mas, beberapa IUP yang sudah mau habis atau mungkin bisa tidak dilanjutkan.
yang perusahaan-perusahaan besar ini sudah terbukti manipulatif, kemudian merusak lingkungan, itu bisa dihentikan izin usahanya dan kemudian digantikan oleh masyarakat daerah tersebut begitu ya. Itu mungkin bisa jauh lebih baik mereka mengelolanya gitu. Ya, Dan itu ini dia. harus dipikirkan juga ke depan Mas, karena lagi-lagi jangan sampai ini justru malah makin merusak eksploitasi lingkungan kita seperti yang terjadi di banyak daerah. Baik, Begitu. itu nampaknya tantangannya juga masih perlu segera dipecahkan ke depan begitu untuk mengajak keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang di Indonesia, sehingga tadi pengelolaan yang berkelanjutan begitu yang lebih juga mengutamakan lingkungan itu yang menjadi hal utama yang juga perlu ditekankan untuk sektor pertambangan di Indonesia. Baik, sayang sekali waktu terbatas Ibu Herma, terima kasih atas update dan informasi yang sudah diberikan. Mas Bedia, terima kasih juga atas insight dan juga analisis yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Mas Askar, terima kasih. Kemudian juga Ibu. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.